Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhammad Purunul Bahri, NIM 24201084, ingin menjelaskan tentang sholat. Jadi, sholat itu adalah ibadah pokok dalam Islam yang berupa rangkaian ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan sebagai syarat dan rukunnya untuk beribadah kepada Allah. Sholat merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya. Kedudukan sholat dalam Islam itu menempati posisi utama dalam rukun Islam setelahnya syahadat. Ia disebutkan sebagai tiang agama. Jika sholat ditegakkan, maka agamanya akan kokoh. Jika sholat ditinggalkan, maka runtuhlah agama seseorang. Sholat juga menjadi ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Yang selanjutnya, waktu-waktu sholat. Jadi sholat itu ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh ini dilaksanakan sebelum matahari terbit, yang mempunyai 2 rakaat, dan zuhur itu dilakukan ketika jam 12 siang, yaitu posisi matahari tepat di atas kita, yang dilaksanakan 4 rakaat, dan asar itu dilaksanakan di sore hari yang dilaksanakan 4 rakaat, dan maghrib itu 3 rakaat setelah matahari terbenam, dan isya 4 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, tujuan dan hikmah sholat adalah mengingat Allah dan menjauhi perbuatan keji dan munkar. Sholat melatih kedisiplinan, kesabaran, ketenangan hati, serta membentuk karakter jujur dan rendah hati. Secara spiritual, sholat menumbuhkan rasa dekat kepada Allah. Secara sosial, mengajarkan kebersamaan dan persaudaraan melalui sholat berjamaah. Syarat sah sholat itu suci dari hadas dan najis, dan menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuknya waktu sholat, dan niat. Rukun sholat itu adalah niat, berdiri bagi yang mampu, terus takbiratul ikram, membaca Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, dan itidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, dan duduk di antara 2 sujud setelah tumakninah, dan salam. Nah, sholat tidak hanya secara ritual fisik, tetapi juga memiliki pengaruh moral. Orang yang sholat dengan khusyuk akan memiliki hati yang tenang, jujur, sabar, dan menjauhi maksiat. Sebagai firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 45, yang artinya itu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri karena melatih kebersamaan, disiplin, dan persatuan umat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali dibanding sholat sendiri. Nah, kita sebagai umat muslim sebaiknya kita sholat berjamaah. Soalnya Kanjeng Nabi itu sudah bersabda ngomong kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali. Masa kita nggak pengen pahala banyak, ya kan? Nah, jadi ada lagi sholat sunnah. Sholat sunnah itu dilakukan tidak apa-apa, kalau dilakukan lebih baik, dan tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, sholat sunnah ini ada sholat sunnah tahajud, duha, witir, istiqoroh, dan tarawih. Sholat sunnah dilakukan untuk menambah kedekatan dengan Allah serta menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. Nah, sholat mengajarkan
keteraturan waktu, kebersihan, dan kedisiplinan. Setiap waktu sholat mengingatkan manusia agar tidak lalai dari tujuan hidupnya. Dengan menjaga sholat, seorang akan lebih terarah dalam